para ilmuwan ingin menguraikan kaitan antara otak dan perilaku fisik, maka mereka mencari lagi sel-sel dalam otak. Setelah ditemukan jumlahnya 100 miliar, mereka cari lagi. Kenapa? Akhirnya mereka menemukan sejenis neuron dalam otak yang secara teoritis dapat dikatakan sebagai penyebab utama mengapa seseorang bisa belajar dengan mengamati orang lain. Makna mengamati itu bukan hanya mata saja, tapi telinga juga gitu. Kenapa? Emang ada neuron apa? Ada ditemukan jenis neuron namanya mirror neuron atau neuron cermin yang jumlahnya kurang lebih 30% dari 100 miliar tadi. Bukan hanya manusia, binatang juga ada, tapi binatang lebih sedikit. Sehingga ya anak kita mungkin waktu masih kecil, masih bayi ya, itu neuron cerminnya sudah bekerja. Dia mengamati bapak ibunya. Nah, kalau tadi bapak ibunya mengabaikan, ya bapak ibunya ya punya perangai yang ya ini perangai yang tidak menjadi perangai yang baik, itu terekam nanti. Maka sekali lagi sangat penting nih memberikan contoh pada ya anak-anak ini. Yang Pak Sofyan Hadi bilang tadi, peniru ulung. Iya betul, karena ada neuron cermin. Ya, ini di otak anak-anak. Nah ini, yang bahaya kayak gini nih kalau gitu dari bayi ya, yang dia lihat bapak ibunya begini terus, waduh, itu nanti neuron cermin di otak bayi ini itu menyimpan ya, dan akhirnya mereka ya begitu nanti. Maka jangan heran anak-anak saya susah, kalimatnya gitu ibu-ibu, susah banget disuruh berhenti gitu. Pertanyaannya waktu anak-anak kecil mungkin dia lihat ibu atau dia lihat ayah gitu. Walaupun memang kita sepakati gawai ini adalah media kayak kertas saja, tapi jangan begini dong, anak-anak ini kan kasihan, otaknya lagi bersih-bersihnya, lagi jernih-jernihnya, golden period, harusnya distimulasi secara langsung. Ya, bahkan para asosiasi pediatri dunia ya, jadi pediatri itu dokter anak itu minta sangat kepada kita, anak baru lahir sampai 2 tahun jauhkan dari gawai ya, stimulasi dari langsung bicara kita, langsung mimik wajah kita, gendong dia ya, ajarkan nama-nama benda. Ya, Allah Ta'ala kan sudah ajarkan kita sebetulnya. Makanya waktu Nabi Adam alaihissalam diciptakan, diajarkan nama-nama benda, karena memang kan otak Nabi Adam sudah pertama sekali itu, manusia pertama kan otaknya sudah ada, kerjanya begitu, kasih tahu ini begini. Nah ini karena di sini kadang-kadang luput orang tua, saking merasa sibuk, mengabaikan, dan oke, masih kecil, masih SD, masih bisa kita ya kendalikan. Nanti pas remaja hati-hati, ketemu orang yang salah ya, dapat solusi yang salah. Nauzubillah min dzalik. Sekali lagi tadi bahwa orang tua panutan, teladan, dan anak-anak peniru ya, karena ini apa yang didengar, dilihat, dirasakan, diucapkan, bahkan dia rasa dipelukan itu dia terekam terus ya otaknya anak-anak kita ya. Nah, bagian mana sih Bu Aisyah di otak itu yang kalau ada nasihat, ada pelajaran, ada tuntunan, ini bagian depan namanya lobus frontalis. Ya, terutama paling bagian depan namanya prefrontal cortex. Mohon izin Bapak Ibu guru, saya masih tetap harus menggunakan bahasa Latinnya agar lebih universal, sehingga nanti suatu waktu baca buku atau dengarkan seminar juga, tahu lobus frontalis itu yang ini, prefrontal yang ini gitu. Ini sambungan neuron ini terjadi. Ya. Apa sih yang harus diisi gitu? Ya. Nah, sekarang pembagian pendidikan atau gaya pembimbingan belajar ayah ibu nih. Ayah penanggung jawab visi pendidikan, ya. Ayah mencari nafkah karena sebagai penanggung jawab, ya. Nah, kita tahu visi pendidikan ini ada juga dalam Al-Quran, dicontohkan oleh seorang ayah yang bernama Luqman, ya. Makanya ada surat Luqman, di antaranya di ya, ayat 13 nanti sampai 19, itu adalah nasihat-nasihat ayah kepada anak. Ya bunayya la tusyrika billah, wahai anakku sayang, tidak persekutukan Allah, kan gitu ya. Kemudian ada lagi di Luqman 14-15 ya, ayah Luqman menasihati sayangi orang tua, berbakti, pergaulilah dengan baik. Kemudian ayat 16-nya, sekecil apapun perbuatan manusia Allah datangkan balasannya. Ya, Luqman 17, dirikan sholat, berbuat kebaikan, cegahlah perbuatan mungkar dan bersabarlah, jangan sombong dan bersikaplah tawadu. Ini nasihat ayah kepada anaknya. Jadi diharapkan kalau ayah-ayah bingung apa sih yang saya harus ajarin anak saya, coba ini. Ya, ini. Kapan sih diberikannya? Ya mulai dari kecil, nanti diulang karena supaya otak tersambung berulang-ulang. Ya, kalau nanti SMP SMA, ajak jalan anak-anak pagi-pagi goes, ingatkan untuk tidak persekutukan Allah. Ya, walaupun mungkin tidak urut nasihatnya dalam bahasanya ayah, tapi ya meliputi ini karena sudah diberi contoh. Ya, ibu bagaimana? Ibu sebagai pelaksana harian nantinya. Jadi ini nasihat ini nanti masuk di sini. Anak diulang-ulang, ini tersambung berulang-ulang. Ibu sebagai pelaksana harian tadi,
Nanti ibu yang lebih detilkan, oh ini loh yang namanya berbakti sama orang tua, salah satunya cium tangan, ajarin cara cium tangan, ibu maunya gimana, cium punggung tangannya atau dua-duanya punggung dan telapak tangan, itu kan ibu yang ngajarin harusnya. Kenapa sih ibu yang ngajarin? Karena ibu Allah berikan potensi ya bahasa atau bicaranya banyak, kemudian ya ibu lembut, ya ibu sangat-sangat tulus, maka ibu nanti pelaksana harian. Termasuk juga mencarikan sekolah tuh ibu. Dan alhamdulillah ayah bunda mencarikan sekolah untuk anaknya di SMP Muhammadiyah Jakarta, Masya Allah. Ya, saya dulu terlanjur dapatnya Al Azhar, Pak. Jadi belum sempat ketemu Muhammadiyah, saya masuk Al Azhar, Pak. Dan waktu itu bayangkan sekolah Islam sangat sedikit, tapi Muhammadiyah sudah ada sekolah Islamnya. Tadi sejak tahun 1951 ya katanya ya Muhammadiyah 3, Masya Allah. Itu saya salut banget, Allahu Akbar. Ya. Dan saya biasanya nih Pak disangkanya cucunya Ahmad Dahlan karena nama saya Aisyah Dahlan. Saya alhamdulillah amin gitu. Di waktu nonton film yang ada kaitannya dengan ceritanya Kiai Ahmad Dahlan, saya selalu ditaruh di VIP. Alhamdulillah ya. Dan anak saya sekolah di Muhammadiyah. Yang kuliah juga di Muhammadiyah ada 2 nih. Ya, Muhammadiyah Jogja dan Muhammadiyah Jakarta dan kedokterannya ya. Nah, Masya Allah. Jadi ini ibu yang kasak kusuk, sekolah yang bagus mana? Memang sekarang alhamdulillah memang banyak sekali ya sekolah-sekolah Islam. Tapi Muhammadiyah sejak 1951, tadi saya lihat tayangan videonya ya. Pak, ini saya bukan lemes ya, bukan endorse juga, bukan, ini mau bicara dari benar-benar hati yang tulus. Masya Allah, perbaikannya banyak banget, terus berinovasi. Allahu Akbar. Dan ibu-ibu ya harus gitu nyari. Dan Muhammadiyah kan ada di mana-mana kan, Masya Allah ya. Karena ibu yang banyak bawel Pak, jadi nanya, bagus gak sih Muhammadiyah 3? Gimana gurunya? Nah, itu memang tugas ibu. Ya, nah Masya Allah. Nah, jadi tadi kita sudah sepakat bahwa di otak, terutama yang bagian depan sekali prefrontal, yang nanti ini akan tersambung neuron. Apa sih yang mau kita bantu isi otaknya anak? Orang tua membantu anak untuk mengisi prefrontal cortex dengan mengaji dan mengkaji apa yang Allah mau, agar neuron-neuron ini ya membentuk memori prinsip-prinsip. Dan apa yang Allah mau kan ada di ajaran ad-dinul Islam. Makanya ini, jadi orang tua ini bapak ibu dan bapak ibu guru, kita bantu anak kita masukin pelan-pelan. Ya, tentu lewat matanya, lewat telinganya, lewat mulutnya. Masuk ke sini nggak mudah loh. Dia lewati ya struktur-struktur otak. Ada batang otak yang suka ngeyel tuh yang ini Pak, batang otak nih. Ya, ada otak emosi, ini otak mamalia di sini. Ada apati, sedih, takut, marah, jengkel, sombong di sini. Tapi di sini juga ada semangat, damai, bersyukur. Hawa nafsu di sini sebetulnya tempatnya. Ya, ada lawama, amarah, mutmainah di sini. Untuk masuk ke sini lewatnya begini, gitu. Bahkan kadang-kadang sudah ada isinya otak kita ya, otak kita ilmu. Tapi kalau otak mamalia dan otak batang otak sedang tegang, kadang ilmu yang di otak kita terblokir sementara. Lupa juga kita. Ibunya rajin taklim, rajin parenting. Alhamdulillah udah masuk ilmunya di sini. Tapi satu ketika marah, ya tegang batang otaknya, ini lupa sementara. Maka rilekskan batang otak dengan otak emosi. Dengan apa? Tarik nafas panjang, istighfar, ingat Allah lagi, astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baru nanti kita ingat lagi. Percuma dong Mbak Isa kita taklim dan belajar. Enggak percuma. Yang lebih celaka ya kalau otak kosong. Karena dengan otak kosong, ini otak mamalia ini atau otak emosi dan batang otak ini cepat lagi tegang. Tapi kalau orang yang punya ilmu sudah merilekskan dengan ingat Allah, terus ingat lagi, oh iya ya, aduh saya baru ingat, oh iya ya, maka jadi bijaksana. Bukan hanya di otak ternyata. Jantung ini, ya Allah ya, tahun 91 oleh Dr. J. Andre Ardmore, ini juga saya sedang sosialisasikan, jadi mohon maaf kalau Bapak Ibu sering dengar saya ulang-ulang ini sengaja. Ya, ditemukan bahwa di serambi kanan itu ditemukan neuron sel otak, jumlahnya berapa? 40.000. Dan ini juga kalau kita mengaji dan mengkaji tersambung-sambung. Sehingga ini yang disebut the power of kolbu. Kolbu ya organnya jantung. Dulu bahasa Indonesia nih kolbu ini oleh ahli-ahli bahasa Indonesia diartikannya hati. Padahal organnya jantung. Dulu ya karena keterbatasan vocabulary-nya bahasa Indonesia. Tahun 91 ditemukan, oh jantung bukan hanya memompa darah, ada otaknya ya kata Andre Ardmore. Tapi sesungguhnya Imam Al-Ghazali tahun 1110 Masehi sudah bilang bahwa di jantung ini kolbu. Di jantung ada titik kolbu suara Tuhan di daerah serambi. Imam Al-Ghazali sudah bilang. Hanya waktu itu belum ada alat memindai, baru sekarang-sekarang. Ya. Bahkan tahun 1998 di Institute of Harvard yang khusus penelitian tentang kolbu itu kerjasama Inggris dengan Arab Saudi itu mengatakan bahwa di jantung manusia di daerah serambi dan di belakangnya ventrikel itu sebetulnya sudah ada patron atau sambungan halus tentang apa yang Allah mau. Atau gampangnya sudah ada patron atau sambungan halus tentang Al-Quran. Tapi masih patronnya Pak, Bu,
masih halus. Maka disitulah kita harus mengaji dan mengkaji agar apa? Agar ini tambah tebal. Ya. Tentu kita belajar juga pendekatannya. Karena kalau enggak, tadi Pak Gufron ingatkan kita bisa kena virus kita tadi. Yang disampaikan oleh Bapak Haidar Nasir. Ada virus ya agnostisisme, ekstremisme, ya kekerasan apa segala macam, atau mungkin ajaran-ajaran sekularisme, liberalisme. Kalau anak kita dari kecil tidak masuk sekolah Islam, itu nanti keduluan belajar sekularisme, maka patron Al-Quran makin terpendam. Itu bahayanya itu. Terus sekarang alhamdulillah sekarang bukan hanya langsung SMP, SMA yang sekolah Islam, ada SD-nya, ada TK-nya, ada PAUD-nya. Allahu Akbar. Itu supaya duluan gitu loh sebelum kemasukan pelajaran-pelajaran lain. Ya, ini. Sehingga sekali lagi pada saat kita mengaji dan mengkaji, yang tersambung di otak juga tersambung di jantung. Ini kita di luar bicara tentang alat pompa jantung ya, atau kelainan-kelainan jantung yang dari arterinya atau dari klepnya ya. Tapi kita mau cerita bahwa di daerah ini nih ada sel otak memang. Ya, Allahu Akbar. Dan jantung bisa bicara sama otak karena ada poros khusus ke otak. Otak ini memang suka iseng. Ya. Jadi otak yang suka iseng karena otak analisa dan dia ada emosi. Ya, contoh apa? Misalnya mau berdagang, otak ini selalu ingin menaikkan angka tinggi supaya keuntungan tinggi, mumpung. Itu iseng otak. Nanti kolbu akan bilang jangan gitu. Rasulullah kalau ya berdagang nggak kayak gitu. Ya, dan jangan bohong, misalnya bohong bahwa ini ya barangnya bagus padahal cacat. Ini kolbu, makanya ada namanya suara kolbu. Ya, kolbu ini ya memberitahu. Tapi cilakanya kalau sudah duluan belajar hal-hal bukan apa yang Allah mau, ini bahaya nih. Pasien-pasien kami Pak, Bu, ya saya sharing sedikit, ya ada pasien kami kena narkoba gara-gara usia 3 tahun, ya bapak ibunya terlalu sibuk kerja, itu anak duduk di serambi depan, dan di depannya memang banyak banget bandar narkoba, jadi dia ngamatin, ingat ada neuron cermin, dia ngamati dari balik-baliknya, pagernya, orang transaksi, omongan orang itu kerekam, dan terekam juga di kolbunya, ya. Wah, udah kacau tuh. SD udah pakai ganja, udah macam-macam. Baru mau diajarkan Quran pas dia ya SMA. Itu agak berat, bukan terlambat ya, agak berat karena sambungan-sambungan ajaran-ajaran yang menyimpang yang lain udah tersambung di sini. Inilah Rasulullah SAW bersabda, apabila mudghah ini baik, maka baik pula seluruh tubuh. Ya, mudghah ini buruk, buruk pula seluruh tubuh. Ya, mudghah itu apa? Al-awahiyah qalbu. Ya, qalbu ini dia. Ya, jadi beruntunglah ayah bunda bapak ibu ya sama-sama bapak ibu guru menyekolahkan Ananda di sekolah Islam. Dulu ya kalau ini cerita suami saya, dulu kan sekolah Islam sedikit ya, pada masuk sekolah Kristen. Bayangkan dari kecil ya yang masuk terangkai di otak dan di jantungnya ajaran yang ya berbeda dengan apa yang Allah mau. Makanya kadang-kadang berat juga belajar untuk kalau udah terlanjur kayak gitu. Bukan terlambat, bukan nggak bisa. Tapi betapa luar biasanya kalau dari kecil. Ya, Masya Allah.